1445 Hijriah, tanggal 11 Agustus 2023. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat bertemu kembali pada ruangan induk Masjid Al-Azhar ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Imran ayat 102 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu terjemah lafziah. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah menyerahkan diri kepada Allah. Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua perintah dalam ayat ini. Yang pertama, kita diperintahkan menjaga takwa kita, sehingga takwa yang kita persembahkan kepada Allah betul-betul ketakwaan yang diakui oleh Allah Ta'ala. Ketakwaan itu ada yang diakui Allah, ada yang diakui oleh kita sendiri tapi Allah tidak mengakui. Patut juga untuk kita kaji dan kita perdalam ketakwaan seperti apa yang Allah itu menerima, ketakwaan seperti apa yang Allah golongkan seseorang itu sebagai orang yang bertakwa. Jemaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang ketakwaan banyak sekali. Al-Quran Karim lebih beratus-ratus kali berbicara tentang takwa, dari kalimat-kalimat yang berbeda, kalimat amar, kalimat perintah, ittaqullah, taqwallah, muttaqin, tattaqun, dan seterusnya. Itu pentingnya takwa. Sampai seorang khatib naik ke atas mimbar hari Jumat, jika tidak satu kali saja mengajak jamaah Jumat untuk bertakwa, maka syarat khutbahnya gugur. Jadi salah satu dari 5 syarat khutbah, aswadun, alif itu alhamdulillah, shod itu sholawat, waw itu wasiat, ayat wawnya ada alif, alifnya itu ayat, dal itu doa. Aswadun, ayat, wasiat, ayat, alhamdulillah, salawat, wasiat, ayat, doa. Harus melengkapi 5 persyaratan khutbah. Wasiatnya apa? Ya takwa itu. Maka setiap khatib bertakwa, bertakwalah kepada Allah. Tidak ada kalimat itu dalam 2 khutbah, maka khutbahnya gugur. Saking pentingnya takwa itu. Apabila khutbahnya gugur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Patut juga bagi para takmir untuk menyeleksi khatib-khatib yang tampil ke mimbar Jumat, karena masih banyak yang tidak mengerti 5 kewajiban khutbah. 5 kewajiban khutbah. Mazhab Syafi'i 5 ini tidak boleh disampaikan kecuali dengan bahasa Arab lagi. Jadi 5 ini disampaikan dengan berbahasa Arab dalam mazhab Syafi'i. Kita sering mendengar, mari kita bertakwa. Takwa itu memang asalnya bahasa Arab, tapi diindonesiakan.
Sehingga para ulama menganjurkan ajarkan bertakwa itu dengan membaca ayat 102 surah Al-Imran. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Materi dakwahnya bagus, pembicaraannya mudah dipaham, tapi rukun khutbahnya kada mencukupi satu masjid kada sah salat Jumat kita. Dan takwa ini yang diulang-ulang berapa juta masjid di muka bumi ini. Setiap hari Jumat harus mengatakan dan mengajak kepada takwa. Itu pentingnya. Dan Allah pada ayat ini mengatakan, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kalau Allah menekankan dengan ayat seperti itu, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, berarti ada takwa itu yang tidak benar. Berarti ada orang yang mengaku bertakwa, tapi ketakwaannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat senior, berkata, al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh, berbulan-bulan, bertahun-tahun diamalkan, tapi itu bukan sunnah. Maksudnya Ibnu Mas'ud, telitilah sebelum kita melaksanakan satu bentuk amal yang kita yakini amal itu adalah amal yang dianjurkan dan diperintahkan. Itu yang ulun katakan, Allah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Berapa banyak hari ini ibadah yang kita klaim sebagai satu ibadah, tapi tidak menghantarkan kita kepada ketakwaan. Tidak menghantarkan kita kepada ketakwaan. Bapak-bapak, syarat ibadah diterima itu kan dua, kan banyak. Apabila kita menguasai dua macam ini, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dua macam itu? Yang pertama, beribadah ikhlas. Apa arti ikhlas? Mempersembahkan semua ibadah itu semata-mata karena Allah. Yang kedua, yang diibadahkan itu ittiba. Apa arti ittiba? Ibadah yang mencontoh kepada satu ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak apa supaya ibadah itu diterima? Ikhlas. Yang kedua, nang digawi ini pernah digawi oleh Nabi, nang diamalkan ini pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka lengkap kedua macam ini. Ayat 110 surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beliau baca tadi pada salat maghrib. Apa artinya ayat 110 itu? Siapa yang ingin berharap pertemuan dengan Allah, kita tuh jangan bertemuan dengan Allah Ta'ala. Siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, tapi pertemuan yang indah, pertemuan yang harmonis, pertemuan yang terbaik. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia beramal dengan amal yang salih. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, falyamal 'amalan shalihan wa ittiba'. Beramallah dengan amal yang salih. Yang dimaksud amal yang salih itu ittiba', mengikuti amal yang sudah diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita menghitung. Nah, kita gawi hari ini, adakah Nabi menyuruh kita? Adakah contoh sahabat melakukan itu karena perintah Nabi Muhammad SAW? Ini arti ittiba'. Ini arti mencontoh. Falyamal 'amalan shalihan, kata Ibnu Katsir. Lakukan amal salih. Yang dinamai amal salih itu amal yang
Jibril. Menuruti, ya. Siapa yang dituruti? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika kita buat amal sendiri, kita rekayasa sendiri, karena mampu menghantarkan kepada kesolehan, karena mampu menghantarkan kepada ketakwaan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang juga pun. Apa kata Ibnu Katsir lagi? Maka inilah ikhlas. Ikhlas itu orang yang tidak mempersembahkan satu apapun kecuali semata-mata karena Allah. Apa aja bentuk ibadahnya? Sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Apalagi doa. Doa itu ibadah. Mukhul ibadah, bahkan Nabi katakan. Doa itu otaknya ibadah, kepalanya ibadah. Kalau doa itu ibadah, maka doa itu mencontoh. Mencontoh kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdahulu yang pernah berdoa. Bahkan kada tanggung-tanggung, doa ini diatur oleh Allah. Doa ini diatur oleh Allah, Bapak-bapak. Di mana Allah mengatur kita berdoa itu? 180 surah Al-A'raf. Silahkan apa yang kita minta asal yang baik-baik kepada Allah. Tapi dalam pelaksanaan doa itu ada aturan dari Allah Ta'ala. Ini menandakan doa itu ibadah. Apa aturannya? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Itu aturan doa. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah asma'ul husna itu. Nama Allah yang baik-baik. Berapa jumlahnya Pak asma'ul husna? 99. Belum pernah berdampingan duduk dalam toko kita Kiai Haji Abidin Ja'far LCMA. Waktu diundang satu acara tasmiyah akikah, kebetulan belum diminta oleh Sayyidul Bait untuk menyampaikan tausiah 15 menit kurang lebih. Setelah itu doa ditutup oleh sesepuh kita Kiai Abidin Ja'far LCMA. Beliau mulai doanya alhamdulillah dan sholawat. Kemudian satu persatu daripada asma'ul husna itu beliau sebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Rabb. Makin jauh beliau menyebutkan, makin lirik suaranya, makin gemetar kita mendengarnya. Sampai ya Sabur ke-99. Pendek doanya, tapi apa? Tapi betul-betul padat. Baru berdoa, tidak terlalu panjang doanya. Setelah itu ditutup. Belum berkata dengan beliau, Ustaz, seumuran hanya ini, nah orang berdoa itu apa? Menyebut semua asmaul husna. Kenapa orang jadi kada menyebutnya semua asmaul husna? Jawabannya sama kita. Kada apa? Kada apa? Maka apa? Allah suruh bila berdoa sebutlah asmaul husna. Karena kita ada hafal 99, lalu kita kada menyebutnya. Tapi kan minimal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 asma Allah kita hafal. Itu yang kita panggil dalam doa kita. Jangan memanggil yang lain-lain. Ini rangkaian ketakwaan tadi. Rangkaian ketakwaan, rangkaian ibadah yang kita bicarakan. Adalah yang berdoa itu memanggil yang lain-lain banyak apa ya? Mungkin di Pelihari kan tidak. Tapi di Banjarmasin kan sulit mencari. Usu angkat tangannya. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna wahai roh-roh suci, tolong daku agama kita. Kapan kita diajari berdoa itu memanggil roh-roh suci? Ada lagi, ya Baus, Amudia Daus, ada tetangga kami Firdaus kan ada. Ini, ya Baus, ya Umana, ya Romo
Autar, ya Ibdal, ya Putu. Itu. Maka itu diucapkan sebelum apa? Sebelum mengangkat takbir dalam sebuah sholat. Padahal yang kita angkat waktu takbir itu apa bunyinya? Allahu Akbar. Apa gerak arti Allahu Akbar itu? Allah Maha Besar. Kenapa kita mengatakan Allah Maha Besar? Karena tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tapi uniknya sebelum Allahu Akbar memanggil 7 tingkat kewalian yang diyakini oleh para ulama-ulama sufi, Gaus, Umana, Wahaba, Mujaba, Autar, Ibdal, Ustaz suka menghafalkan itu menggawi hari. Mudah-mudahan diampuni Allah. Pelaku baik, pelaku. Tapi bersyukur. Allah tunjukkan bahwa itu tidak tepat. Kamu lengket di atas kepalanya, karena kalau lagi dibuang-buang, sudah itu lengket. Nah, jemaah sekalian tadi ngomong, apapun bentuk ibadahnya harus mencontoh. Dan itulah ketakwaan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Dan inilah ikhlas. Jangan menyekutukan dalam ibadah kepada Allah dengan seorang jodoh. Apabila dua macam ini ada, maka ibadah kita pasti. Kenapa dia pasti? Karena Nabi yang katakan itu. Ibadah kita pasti diterima. Kalau ibadah nggak diterima, Bang, adakah tandanya? Ada, Bapak. Ada. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Bukhari meriwayatkan hadisnya. Siapa yang melakukan satu amal yang kami tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah memerintahkan, maka amal itu ditolak. Oh, berarti kita teliti. Kita harus teliti dalam melaksanakan satu amal ibadah. Jangan sempat terperangkap kepada amal yang ditolak. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi dari dulu sampai hari ini, hadis beliau itu sampai kepada kita. Silakan beramal yang banyak, asal amal itu benar. Kata perlu banyak asal benar. Banyak benar, tidak benar, lebih baik sedikit asal benar. Itu Ibnu Mas'ud mengatakan. Iktisadu bis sunnah khairum minal ijtihad bil bid'ah. Bapak Ibu, di waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke surga. Bismillah. Maka Nabi menjawab, ibadah yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan Allah ke surga dua. Pertama, takwa Allah, tema kita. Yang kedua, husnul khuluq, takwa kepada Allah dan baik akhlak. Dua ini jalan lempeng menuju surga. Ibnu Qayyim meluruskan hadisnya, memperjelas paham kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Taqwa Allah hablum minallah. Husnul khuluq, bagusnya akhlak, hablum minannas. Artinya dua jalan lempeng menuju surga itu, ciptakan hubungan yang baik dengan Allah dan ciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jangan cukup dengan Allah siang dan malam kita sholat puasa pada siang hari, tapi hablum minannasnya hancur. Sholat malam kada ketinggalan, puasa sunnah kada ketinggalan, tapi bertetangga 20 tahun sudah kada ketaburan. Artinya apa? Hablum minannasnya hancur. Pada saat Ibnu Mubarak rahimahullah ditanya, "Syekh, tanda orang ibadahnya diterima itu kayak apa?" Apa kata Ibnu Mubarak? Tanda ibadah seseorang kepada Allah itu diterima,
lihat hubungannya dengan sesama manusia. Manakala hubungannya dengan sesama manusia harmonis, ini tanda diterima amal ibadah. Kalau siang malam, sholat malam, siang puasa yang wajib dikerjakan, umrah tiap tahun dan seterusnya, tapi dengan sesama manusia sumpah serapah, maka ibadahnya ditangguhkan. Ditangguhkan. Kan orang yang mendapat pengampunan 2 kali seminggu itu orang yang tidak berbantahan dengan orang lain dan orang yang tidak menyekutukan Allah. Nabi mengatakan setiap dosa-dosa kita ini diampuni 2 kali dalam seminggu. Hari apa Pak? Hari Senin, hari Kamis. Aku senang berpuasa di waktu amalku diangkat dan dosaku diampuni, kata Nabi. Cuman kata Nabi, 2 golongan yang tidak mendapat pengampunan itu. Golongan yang pertama terus-menerus menyekutukan Allah sampai mati. Karena sempat ditinggalnya syiriknya, dibawa sampai mati, bahkan di waktu hendak mati itu terjadi syirik yang sangat besar. Kenapa? Karena mendidik anak bukan mendidik kepada ketauhidan. Abahnya bapaknya hendak meninggal dunia. Kalau Amr bin As hendak meninggal dunia, Abdullah bin Amr anaknya bertanya apa? Ya abati siblil maut. Pertanyaannya bagus. Ayahku bercerita tentang sedikit orang hendak mati itu apa? Abdullah bin Amr bertanya kepada abahnya yang hendak mati yang diketahuinya. Ujar Amr bin As, Ka'anni atanafasu ala saqbil ibrah. Anakku, orang hendak mati itu seperti bernapas di lubang jarum. 3 oksigen ganal-ganal karena aku lagi membantu pernapasannya. Ka'anni atanafasu ala saqbil ibrah, seperti bernapas di lubang jarum. Wa ka'anna jibalud dunya ala sadri. Anakku, orang hendak mati itu seperti gunung-gunung yang ada di dunia ini ditaruh di atas dadanya. Berat kematian itu. Tapi ini tidak merusak perjalanan kematian ayahnya Amr bin As. Yang merusak kematian orang tua kita tuh dibisikinya lidah anak. Bah, mulai hari ini biar bayangkan wajah guru pala terjadi kemusyrikan. Abah mulai menerawang guru apakah guru Mas Putih kan ini bayangannya ada. Dia asing membayangkan harinya di malam maka matilah tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Pertaruhan waktu kematian itu luar biasa. Iblis mencari celah-celah agar hendak mati ini syirik. Orang hendak mati itu syirik. Bapak Ibu, kemudian yang kedua perintah pada ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Kayaknya mana mati kita mati ayatnya. Padahal tidak, ayat itu menyuruh kita bersiap-siap sebelum datangnya mati. Pastikan keislaman kita sebelum datangnya malakal maut. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya Islam ini jangan dilepas sampai sakaratul maut. Jangan dilepas lagi. Apabila kita mulai mengikutinya di waktu kita berkata Tuhan kami Allah. Semua kan kita katakan itu. Baik yang diucapkan, baik dari lubuk hati. Ayat 30 surah Fussilat Allah menjelaskan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhan kami Allah. Sumastaqamu, kemudian istiqomah dengan ucapannya. Karena bergerak lagi Pak, dipegang kuat-kuat ucapan Tuhan kami Allah. Di waktu orang itu nanti hendak mati, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat datang. Apa kata malaikat? La takhafu wa la tahzanu. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu berduka. Wa abshiru, bergembiralah
bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan. Siapa yang akan datang kuliah diberitahu oleh malaikat biar masuk surga menjadi malaikat. Anak kita tidak melihat hadirnya malaikat. Mungkin kalian mati suami istri kita ada melihat hadirnya malaikat. Tapi yang hendak menghembuskan nafas terakhir melihat sekian banyak malaikat menunggunya, menunggu kematiannya. Dan malaikat itu membawakan kabar gembira. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Allah janjikan kepada siapa Allah katakan ini? Kepada siapa Allah utus malaikat ini? Kepada orang yang berkata, Tuhan kami Allah. Kemudian dipegang kuat-kuat cepat. Jangan mundur apapun tantangannya. Ketauhidan itu dipantau dan dijaga setiap hari. Dalam hadis Nabi yang lain, kematian orang seperti ini, jenazahnya pun diantarkan oleh para malaikat ke kubur. Bapak, kalau dulu jarak Baqi dengan Masjid Nabawi itu lumayan jauh. Sebenarnya jarak itu sama, tapi karena bangunan makin mendekat seolah dekat. Dulu jarak Baqi dengan Masjid Nabawi itu 500 meter lebih, setengah pak. Hadis-hadis yang menceritakan Nabi ke Baqi pun apa? Wa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal Baqi. Nabi dari rumah dikatakan turun ke Baqi. Artinya Baqi itu apa? Baqi itu jurang. Tanahnya lembut, digali mudah. Hari ini Nabi tidak turun lagi jika Nabi hidup. Nabi naik ke Baqi. Karena Baqi sudah tinggi, 1400 tahun kedua Hijriah. Baqi itu pertama dikuburkan. Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi dari Muhajirin yang wafat pada tahun kedua, Nabi menyuruh menggali Baqi untuk dimakamkan pertama kali. 1445 dipotong tahun kedua. Berarti umur Baqi itu 1443. Sampai hari ini yang meninggal di Madinah, orang Madinah atau luar Madinah tetap dikuburkan di Baqi. Di waktu Nabi mengantarkan jenazah, sahabat menyiapkan tunggangan. Ya Rasul, biar naik aja di unta biar kami berjalan. Nabi tidak mau naik. Nabi juga berjalan bersama sahabat sampai ke makam Baqi, dikuburkanlah jenazah sahabat itu. Setelah itu balik, selesai penguburan, Nabi berkata, di mana tunggangan yang kalian siapkan tadi? Maka diantar, ya Rasul. Maka Nabi naik ke tunggangan sampai ke rumahnya. Sahabat bingung. Pertama kalau naik, pembulikan naik. Ya Rasul, pertama tadi disiapkan. Kenapa Rasul tidak naik kendaraan? Justru naiknya belakangan. Apa kata Nabi? Pantaskah aku naik ke tungganganku, ke kendaraanku, sementara sekian banyak malaikat berjalan kaki mengantarkan jenazah ini? Malaikat berjalan kaki mengantarkan jenazah ini, aku naik ke atas tunggangan, tidak pantas. Terus kalau balik, setelah kembali, malaikat sudah kembali ke tempatnya masing-masing, dan aku naik ke tunggangan, kata Nabi SAW. Indahnya kematian orang beriman. Kada sekadar diiringi oleh sekian banyak manusia, tapi diiringi oleh sekian banyak malaikat hamba Allah yang tidak berdosa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali betul-betul Islam. Perbaiki keislaman kita. Bapak-bapak, hari ini kan bicara tentang Islam, kita hanya menghafal rukun Islam. Mulai di Ibtidaiyah Bahri tahun 68, rukun Islam itu juga sampai hari ini. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat atau puasa 4 puasa Ramadan. Kelima, haji ke Baitullah. Itu rukun Islam.
Semua orang berdoa mudah-mudahan mampu menyempurnakan rukun Islam. Syahadat sudah, syahadatnya kada kotor, kada ada syirik dalam syahadatnya sudah, sholat 5 waktu sudah dijaga dengan baik. Sekalipun menjaga sholat 5 waktunya di sisa-sisa umur. Dulu waktu 30, 40, oh jadi benar tahu di sholat lagi. Sekarang di sisa umur Allah berikan petunjuk kita jaga sholat kita. Kemudian zakat sudah, sekalipun tidak zakat mal karena hartanya kada ada, tapi zakatnya zakat 1 Syawal, zakat fitrah sudah. Puasa Ramadan sudah, sekalipun 10 tahun yang lewat pura-pura garing, pura-pura macam-macam. Sekarang sudah melaksanakan puasa itu. Haji dan umrah jika Allah memberikan rezeki dapat dilaksanakan. Ini rukun Islam. Menyempurnakan keislaman seseorang ada yang namanya ta'riful Islam. Apa ta'riful Islam itu? Definisi Islam. Tidak banyak kita yang tahu apa definisi Islam itu. Apa ta'rif Islam? Dalam bahasa kita itu namanya ta'rif. Ta'rif Islam itu ada 3. Umat Islam harus pegang ini. Yang pertama, orang Islam al-istislamu lillahi bitauhid, yang pertama. Menyerahkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan ketauhidan. Hari ini orang menyerahkan diri dengan ibadahnya, dengan pintanya, dengan doanya, tapi bukan dengan ketauhidan. Jiwanya diserahkan kepada Allah dengan kekotoran akidah. Dengan kekotoran akidah. Bukan dengan tauhid. Kita disuruh menyerahkan diri kepada Allah itu dengan tauhid, dan itu yang akan Allah sambut kita nanti pada hari pembalasan. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan akidah yang murni. Itu yang Allah sambut pada hari kiamat. Allah tidak akan temui manusia pada hari kiamat dengan pertemuan yang mesra, tentu dengan pertemuan yang indah. Manakala datang menghadap kepada Allah dengan akidah yang kotor. Kekotoran akidah kita tahu apa? Syirik paling besar. Yang kedua, khurafat. Hati-hati, hari ini sudah hari ke-24 bulan Muharram. 6 hari lagi masuk bulan Safar. Khurafat bertebaran dalam bulan Safar. Yang harusnya anak lahir di awal Safar, akikahnya di bulan Safar. Tanggal 2 Safar lahir anaknya. Orangnya berduit, kambingnya ada, tetangga mah ada, pemilah apa akikah saja. Takutnya orang, Pak Haji, lihat akikah pemilah, kadawannya aku akikah di bulan Safar. Nanti setelah habis bulan Safar, hanya akikah di bulan Maulid. Padahal akikah itu hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Setelah itu, kadang-kadang masuk dalam rangkaian hadis Nabi lagi. Imam Syafi'i berpendapat boleh mengakikah anak sebelum balik. Itu pendapat-pendapat para ulama. Tapi Nabi, hadis Nabi yang sangat sahih pada hari ke-7. Artinya, jika anakmu lahir pada hari kedua bulan Safar, 2, 3, 4, hari kedua, hari Selasa umpamanya, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin harus akikah. Pak Ustadz, supaya sunnahnya itu tak gawe, akikahnya kalau hari Sabtu atau Ahad, karena kawan-kawan pernah begawe nyaman.
Datangnya tukang kambing, julung hari ke-7, ini nama anak ulun, siapa namanya aja penyembelih kambing, Muhammad, ini nama anak ulun. Sembelihkan kambingnya pada hari ke-7, disembelih pada hari ke-7, potong-potong. Hari itu hari Selasa, banyak. Hari Selasa dengan pembela undangan orang Bagawian. Maka yang dicari hari Sabtu Ahad, tunda memasaknya, tapi penyembelihannya sudah penyembelihan hari yang ditetapkan. Kadawarninya mengakikahi anak bulan Safar. Bahkan anak yang lahir di bulan Safar diperlakukan kayak apa? Ditimbangnya baik. Anaknya 10 kilo baratnya. Ditimbangnya sini anak. Timbangan sebelah ini apa berapa? 10 kilo kan apa berapa itu sering banyak supaya anak nang sial ini kada jadi sialnya pindah ke apa? Apaknya dibagikan ke tetangga teganya Pak, bagi kesialannya. Hujan tetangga kada tahu urusannya, yang penting kotoran akidah ini bahaya benar kalau akidah ini kotor. Nalar itu kan di jalan lagi, nalar, kada jalan lagi. Bahkan ada yang mengatakan mencium lisan itu pada hakikatnya sama dengan mencium orang yang ada di dalam kubur. Belum betul-betul hakikat apa itu? Karena ada hakikatnya. Apabila rancak menyium lisan, hidung, lupa hidung itu aja. Karena hakikat ini umat menerima. Jadi apabila datang ke kuburan itu, cium lisan di bagian kepala, dicium lisan di bagian kaki, sama lo mencium sihir yang ada di kubur. Nah, ini kan di jalan kalau syirik. Karena kau nyambung sama sekali akidah yang seperti ini. Karena kau nyambung. Ulunnya wadinya dia ada begini. Kalau di luar itu, kalau pindah kepala pulang kadang buat rupiah. Tapi ini harus disampaikan, Pak. Orang Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya dengan kemurnian akidah. Yang kedua, orang Islam itu tambah sedikit azan dan kebalan, tambah sedikit. Wal inqiyadu lahu bin ta'ah. Orang Islam itu tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, yang ditaatinya itu perintah Allah. Kalau ibadah kan kita perintah. Kalau muamalah larangan. Muamalah apa yang dilarang Allah jangan digapai. Ibadah apa yang diperintahkan Allah itu yang digapai. Ini terbalik, ibadah direka-reka, ibadah dihubung-hubung, dilakukan dan diklaim ibadah. Bahkan klaim ibadah itu fadilatnya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang kesohihannya jelas. Kesohihan jelas. Kita berada di bulan apa nih? Bulan Muharram ya. Muharram ini termasuk Ashurul Hurum. 4 bulan yang dihormati. Arba'atul Hurum. 4 bulan yang dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di dalam sebuah kitab disebutkan sebuah hadis yang mengecoh umat. Apa punya hadisnya? Man shoma salasati ayyamin min syahril haram. Siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan haram, terserah puasanya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram atau Rajab, maka dicatat kutibalahu kaibadati sab'imi'ata alfin sana. Dicatat nangkaya ibadah 700 tahun. Guringannya lagi beda. Siapa nak umur 700 tahun? Kadang nak umur 700 tahun. Maka mengamalkan hadis palsu ini akan meninggalkan hadis
sahih. Hadis sahih itu pasti tertinggal. Karena fadilat yang ditawarkan hadis palsu 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Haram. Bulan Muharram kah? Bulan Rajab kah? Bulan Dzulhijjah kah? Dzulqa'dah kah? Maka sama ibadah 700 tahun. Coba Bang hadis kita tengok hadis hari Arafah. Siapa yang berpuasa di bulan Arafah, maka dosanya diampuni berapa? 2 tahun kan? Setahun terdahulu, setahun akan datang. Nah, ya puasa Arafah 2 tahun aja pengampunannya. Tapi 700 tahun. Belum lagi awal tahun, akhir tahun. Siapa yang berpuasa di akhir tahun, di bulan Dzulhijjah, sudah kita lewati tadi. Kemudian siapa yang berpuasa di awal tahun, maka dosanya diampuni selama 50 tahun. Lagi-lagi hadis itu mautu. Cuma karena sini kada tahu di mautu gitu hadis juga di sini. Padahal mautu itu artinya palsu. Mautu artinya palsu. Pasti manusia itu kada mau anak-anak palsu. Oh, Pak hadirin rahimakumullah. Aja biar siapkan pertanyaan saya kedua karena aja sudah. Yang ada dulu membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mas'udi rahimahullah, amin. Batakun mengenai amalia atau ibadah. 1. Lebih utama zikir atau mendengarkan majelis ilmu. Kalau pian berada di majelis, lebih utama mendengarkan majelis. Kalau pian hadap zikir, kata Umar, ingin meneruskan zikir, silakan cari tempat yang lain daripada tempat ini. Jadi kalau ibu berada pada satu majelis, maka lebih utama mendengarkan majelis dengan catatan majelisnya kada terpimpin alayau. Kalau katakanlah yang ada majelis, tapi yang benar majelis, yang disampaikan, yang dibicarakan masalah apa, porno, caci maki dan seterusnya. Kalau namanya ini lebih baik biar angkat kaki dari sebuah majelis. Kada perlu hadir. Kumu kata Nabi, kamu berdiri tadi, kamu duduk seperti menduduki, seperti menghadapi seekor bangkai timah yang busuk. Hadir di sebuah majelis yang tidak dipandu daripada Al-Quran dan Sunnah. Cerita-cerita bakir banyak dikeluarkan, cerita-cerita jorok menjadi andalan untuk menarik jamaah, sama menghadapi seekor bangkai timah yang buruk. Bukan maghfuran lakum, kamu bangkit dan dosa diampuni. Yang kedua, bagaimana tanggapan majelis tarjih mengenai gerakan sholat antara takbir, ruku berbarengan dengan gerakan ruku, takbir ruku berbarengan dengan gerakan ruku. Dalam panduan majelis tarjih jelas disampaikan dan dipraktekkan sudah di Persyarikatan Muhammadiyah. Kadada nang takbir itu terutama imam dengan makmum. Kita sudah lawas kita itu mempraktekkan. Apabila imam tuntung akan takbir imam dulu, hanya makmum. Itu sudah. Kemudian kita sudah praktekkan apa ajaran Nabi. Al-muazzin, al-azan amrul muazzin. Azan itu haknya muazzin. Bila sampai waktu, muazzin kada perlu lapor takbir lagi. Takbir, ini azan kah? Perlu. Itu hak muazzin. Wal iqamah amrul imam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Dan qomat itu haknya imam, bukan imamnya yang qomat.
Tapi muazzin jangan qomat sebelum mendapat isyarat dari imam. Karena ada tugas imam sebelum mengangkat takbir, mengatur saf dengan rapi. Maka imam berhadap ke kita. Tengok kiri, tengok kanan. Kayak saf sudah baru dikumandang. Jadi imamnya belum berdiri, muazzin sudah qomat. Batul qomat kada berdiri-diri juga imamnya. Datangnya si dia muazzin makanya takut. Orang bangun akan dahulu suruh maju ke muka, atur pasukan, hanya qomat. Alhamdulillah di perserikatan kita sudah melakukan itu. Nah, pertanyaannya, takbir intiqal yang ditanyakan tadi berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan rukuk pokoknya. Allahu Akbar. Takbir intiqal itu, jika yang bertanya ini ibu atau bapak, terserah kita meletakkannya di awal, melihat kondisi kita di tengah atau di akhir. Takbir intiqal tidak pasti berbarengan dari awal sampai akhir. Ulunnya harus berdiri kalau kayak gitu. Takbir intiqal, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Kita sujudkan. Boleh kita. Nam ditanyakan ibu tu berimbe, bapak tadi berimbe. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kepanjangan takbirnya. Kepanjangan takbirnya. Kemudian duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Sujud lagi. Bangkit lagi. Takbir intiqal lagi. Bangkit lagi. Allah. Ini akhirnya makmum kan sampai. Biar makmum kepanjangan, biar dua-duanya sudah. Ini bahaya, mendahului imam itu bahaya. Jadi letakkan takbir intiqal, apalagi maaf. Namun nampak kayak kami, kita nak Tuhan menjadi imam, berdiri hilang bahaya. Kalau minta maaf itu berdiri lagi, silakan meletakkannya di penghujung. Sami Allahu liman hamidah, hendak sujud. Allahu Akbar. Ada panjang jadinya. Hendak berdiri. Allahu Akbar. Kadang mulai situ sampai ke sini. Jadi memang takbir intiqal itu, takbir penyambung itu dibaca di antara itu. Tapi boleh di pertama, di pertengahan, di penghujung. Kalau biar mengikuti apalagi jadi imam, nakal kayak kami nama Tuhan, kepanjangan mau di belakang berkosa. Panjangnya takbirnya, apalagi kalimat takbir itu, kalimat lam, huruf lam di tengah barisnya cacat. Itu tanda dua harakat, dibaca 10 harakat. Artinya ada menyambung. Ada lagi kan, coba baca. Ada. Silakan. Menyambungnya. Tak perlu berdebat. Islam tadi bisa saya berulang. Gimana Pak? Islam. Oh iya, yang ketiga. Yang ketiga, definisi Islam adalah definisi Islam yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada penyebar-penyebar syirik. Orang Islam itu kadang mau bergumul dengan kesyirikan dan kadang mau berparak dengan penyebar-penyebar kesyirikan karena berbahaya. Jadi tiga dari barat. Ta'riful Islam, definisi Islam, menyerahkan diri kepada Allah dengan kebersihan akidah. Yang kedua, tunduk dan taat kepada perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan yang ketiga, menjauhkan diri, berlepas diri daripada syirik dan penyebar-penyebar syirik. Lawan syiriknya menjauh, tapi lawan membagi-bagi syirik kepada karena juga jadinya kita. Ada lagi lah, coba Pak. Belum tutup.
Ya. Demikian Bapak-bapak Ibu apa yang dapat disampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Mari kita tutup majelis dengan doa kifarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.